Media Tifa Tanimbar bertanempar ningavelaverin tenebar nilolin talat nebar ene ma eras terbesar di Tanimbar. Warga desa Namtabung antusias jemput paslon nomor urut 1 Adolf Boarmasa dan Hendrikus Rin. Setelah tiba di desa Namtabung, warga desa Pangan nomor urut 1 dijemput oleh warga desa, diawali dengan pengalungan syal pada pintu masuk desa Namtabung. Sesudah itu diterima oleh regu penari. Sesudah itu, paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 bersama rombongan diantar memasuki desa Namtabung, tujuannya untuk melakukan kampanye tatap muka dengan para tim, pendukung dan simpatisan baik dari Partai Pengsung PDIP, Hanura dan paslon Bersih Bro. Inilah orasi politik calon Bupati nomor urut 1 Dr. Adolf Boarmasa, SHMH. Semua anggota tim yang kita hormati, ketua punya Bapak Wakil beserta Ibu, ketua punya relawan, partai pendukung PDI Perjuangan, Hanura, dan semua basudara yang beta cintai dan beta banggakan. Shalom. Terima kasih beta ajak ketong untuk selalu bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi ketong semua sehingga hari ini ketong bisa ada di desa Namtabung. Desa Namtabung ini desa yang berjuta-juta bintang. Jadi beta istilahnya desa ini dia melahirkan banyak bintang. Ya, kita berikan aplaus untuk Namtabung. Mengapa? Karena di desa Namtabung ini telah melahirkan bupati yang kedua. Kemudian dia telah melahirkan kepala-kepala dinas. Dia telah melahirkan ketua DPR. Ketua DPRD kabupaten. Dan masih banyak lagi ketemu anak-anak dokter banyak, anak-anak banyak dapat hidup dari Namtabung ini. Ini karena negeri ini dia jadi berkat. Dari Namtabung ini dia bawa berkat untuk Selaru dan Tanimbar secara keseluruhan. Terima kasih. Sekarang ketong tatap masa depan Tanimbar yang harus lebih baik. Tanimbar ke depan yang lebih baik itu apa? Yang tadi Pak Wakil Susinggung. Katong siap, katong pun generasi ini, anak-anak cucu ini untuk sambut blok Masela ke depan. Ya harus disiapkan betul sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya mulai dari anak-anak yang sekolah harus sekolah. Yang sudah lulus sekolah, perlu pemerintah daerah siapkan balai latihan kerja, fokus di bidang masing-masing yang dibutuhkan oleh blok itu. Bukan katong butuhkan blok A, katong bangun di blok C, salah, tidak akan mengena dengan kebutuhan dari blok Masela itu. Jadi ini kami sudah komunikasikan dengan Kementerian ESDM di Jakarta. Jadi beta sudah bicara ini, beta sudah komunikasi langsung. Termasuk dengan di daerah ini, di Selaru ini, kita akan bangun sekolah unggulan, SMA unggulan. Jadi ada 3 SMA unggulan yang nanti dibangun di Tanimbar. Yang pertama dia akan bangun di kota kabupaten, di Somlaki. Kemudian yang kedua dibangun di Selaru, yang ketiga di Larak. Maksudnya apa? Supaya menampung ketemu anak-anak petani, anak-anak nelayan, sehingga mereka itulah kalau mereka pintar, mereka itu dididik cerdas untuk ganti ketong yang sudah mau masuk di kubur ini. Ya, jadi ketong harus siap generasi untuk melanjutkan ketong punya perjuangan ini. Bukan setelah ketong selesai staken yang tidak ada nanti 30 tahun baru ada. Itu konsep yang salah. Olehnya itu beta minta supaya basudara don di Namtabung ini benar-benar berpikir cerdas. Harus memilih yang benar. Itu di bidang pendidikan. Mengapa sumber daya manusia ini harus menjadi prioritas utama? Sekolah SMA unggulan ini dia bermanfaat banyak. Maksudnya apa? Selama ini ketong tahu bahwa SMA unggulan yang Bapak Bito bikin dengan Bapak Poli waktu itu bikin di Somlaki itu
akan cuma tampung kepala-kepala dinas dengan anggota-anggota DPRD dan anak-anak. Itu yang salah. Harusnya tampung anak-anak nelayan, anak-anak ojek, anak-anak petani, orang-orang yang tidak mampu. Itu konsepnya salah. Saya bisa nyatakan itu salah karena mereka punya orang tua pun gaji sudah besar, di sekolah akan lagi di sekolah itu. Padahal harusnya mereka dibawa keluar sana untuk sekolah di luar. Lalu ketemu anak-anak petani dan nelayan, anak-anak ojek yang ketemu ada uang ini, disekolahkan di situ dan dibiayai oleh APBD. Terus, ya maksudnya tahun pertama kalau buka itu berarti masih 35 orang. 35 orang cari benar-benar orang yang kualitas bagus, anak itu pintar, dia sumber dayanya bagus, mentalnya bagus, taat ibadah. Moral spiritual katong itu harus dibangun mulai dari gereja sana. Sehingga betul-betul karena yang berdiri ini anak majelis jemaat. Beta mama itu semaset, bapak itu tua agama. Kemudian setelah itu beta jadi majelis jemaat juga di Kariu sana dan di Sinar Kasih di Perigi 5 2 periode juga. Jadi aturan di GPN kan khusus bisa lebih dari 2 periode toh. 2 periode turun orang lain naik lagi. Itu. Jadi beta mau benar-benar karakter orang Tanimbar itu jelas seperti itu. Tidak ada yang mundur untuk Tanimbar. Sumber daya manusia beta masuk di pendidikan dulu lebih awal. Anak-anak yang nanti kalau kuliah lalu mau S1 mau selesai diberikan bantuan oleh pemerintah daerah 15 juta rupiah. Khusus untuk yang mau selesaikan skripsinya. Yang mau selesaikan skripsinya dibantu 15 juta. Ini bukan Bapak Abi bilang, tapi tim inilah mantan ketua DPRD 4 orang itu yang mempelopori ini. Karena mereka lihat saat kalau anak-anak semua susun skripsi, dong telepon mama, ini ketong semua seminar ini tapi dong kabetong fotokopi ini. Nah itu anto dong bilang beta tampung di program unggulan dari ABHS. Itu masukan dari mantan-mantan ketua DPR. Kemudian untuk S2 itu bukan 15 juta, tapi S2 itu 2 kali lipat 30 juta rupiah. Itu nanti nyata. Jadi saya usah takut. Katompu uang banyak. Nyong Deni dong ini dan Papoli dong ini dulu. Uang cuma 80 miliar saja. Uang beredar bagus. Ini sekarang sampai 1 triliun ke mana kan? Karena masih di dalam gua besar di laut. Kordata bilang habis watan. Habis watan. Mengapa? Karena Basudara dong lebih mempercayakan orang yang datang dengan uang banyak lalu. Dia bilang merah-merah, ambil. Enggak. Nah, susah ini karena hasil dari ketong tergoda dengan merah. Dengan AB ini perlu takut dengan merah-merah. Awalnya itu dong bilang bahwa AB ini saya ada partai. Dulu. Setelah itu, anto nggak ada uang mau anto dapat partai bagaimana? Terbukti hari ini PDI Perjuangan memberikan rekomendasi kepada Bapak AB dan HS untuk maju bertarung sebagai. Berarti dari situ saja kualitas kita sudah jelas. Jangan ragukan lagi beta dengan Bapak HS untuk melihat Tanimbar ini ke depan. Katumpung anak-anak juga tidak akan mengganggu APBD kabupaten ini. Mereka sudah hidup semua. Catat itu, sehingga kalau ke depan ada dengar begitu, cross check langsung di bapak-bapak dan mantan DPRD ini supaya tahu. Saya sudah bilang jangan kalian bermimpi kalau mau ganggu bapak di APBD dan bapak wakil di APBD. Ini punya rakyat Tanimbar dan dikembalikan untuk rakyat masyarakat Tanimbar untuk cepat kita sejahtera. Itu yang tadi di bidang pendidikan. Di bidang kesehatan bapak wakil tadi singgung. Tapi yang satu yang paling yang paling inti lagi, katong punya puskesmas maupun pustu yang ada di desa-desa ini, pegawainya diberikan kesejahteraan yang cukup. Nakes tenaga kerja kesehatan itu wajib diberikan kesejahteraan yang bagus supaya dia layani ketemu masyarakat itu yang bagus. Maksudnya apa? Mereka itu proaktif untuk turun ke rumah-rumah cek siapa ada sakit di sini, siapa ada sakit, dan kerjasama dengan kepala desa dan satpol yang ada untuk cek. Tidak ada tinggal di kantor, tidak ada tinggal di pustu lalu main kartu dan lain, tidak ada. Diawasi semuanya, termasuk ASN yang ada di Somlaki. Pengawasan itu wajib karena kita diukur dengan kinerja. Kerja-kerja kita itu harus terukur. Sehingga kesejahteraan ASN juga terjaga,
kesejahteraan tenaga, guru juga terjaga dan tenaga kesehatan juga terjaga. Proaktif dalam memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Di bidang ekonomi, daerah ini tenaga kerja banyak yang sering dipakai karena tidak ada industri yang masuk di sini. Industri tidak ada masuk sini sehingga pengangguran itu banyak. Beberapa industri yang mereka sudah siap pabrik VCO. Jadi VCO itu kelapa ini dia bermanfaat mulai dari dia punya kulit, dia punya air kelapa, dia punya isi, dan dia punya tempurung itu semua bermanfaat. Kita akan bangun satu di Selaru, satu di Pulau Yamdena, dan satu juga di Buan Laboban. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Media TV Tanimbar.